Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini hadir untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Kami kembali hadir menjumpai Anda pada edisi Senin, tanggal 16 Juni tahun 2025. Berikut topik berita hari ini. Gubernur Sumut gratiskan biaya SMA dan SMK negeri. Tingkatkan swasembada pangan, warga binaan ternak ayam dan lele. Kendala NISN yang terbanyak ditemukan. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution akan menggratiskan seluruh pembiayaan sekolah SMA dan SMK negeri yang merupakan program unggulan, karena banyaknya anak putus sekolah dan akan dimulai pada awal Juli mendatang. Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution saat berada di kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, usai penyerahan aset Tomko Gunung Sitoli ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Bobi menyampaikan program unggulan diantaranya, pelaksanaan sekolah 5 hari, serta menggratiskan seluruh pembiayaan, termasuk biaya komite di SMA dan SMK negeri di seluruh Provinsi Sumatera Utara. Bobi menjelaskan, hal ini dilakukan untuk mengurangi banyaknya anak putus sekolah, dikarenakan terkendala pembiayaan dan program sekolah gratis, khusus SMA dan SMK negeri yang akan dimulai pada ajaran baru, pada bulan Juli mendatang. Namun program ini akan dilaksanakan secara bertahap, serta direncanakan akan dimulai dari daerah terpencil yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Diharapkan, dengan dimulainya program sekolah gratis bagi siswa-siswi SMA dan SMK negeri di Sumatera Utara, tingkat putus sekolah karena pembiayaan di sekolah semakin berkurang. Programnya nanti sekolah gratis dan sekolah 5 hari akan kita mulai tahun ini, ya. Jadi tidak ada lagi pungutan-pungutan, baik itu SPP, uang komite. Kemarin juga kita dapat saya tanya warga dan mau masuk tahun ajaran baru, ya. Tanya mau masuk sekolah di mana, mau masuk SMA tuh ada yang berpikir berkali-kali loh. Untuk orang tua pasti berpikir berkali-kali untuk membuat anaknya lagi sekolah ketika di SMA ini suatu hal yang riskan, hal yang luar biasa krusial menurut saya. Jadi ditanya persoalannya karena masalah biaya. Makanya kita ingin tahun ini itu persoalan biaya tidak lagi menjadi persoalan yang menghambat anak-anak kita sekolah. Itu menyeluruh atau bertahap nih, Pak? Kita inginnya menyeluruh, tapi tadi saya sampaikan ada satu kondisi yang mungkin ada keterbatasan dari Pemprov, melihat sejauh mana apakah bisa langsung seluruh. Inginnya menyeluruh. Kalau itu menyeluruh kita akan menyeluruh, tapi kalau tidak bisa kan kita lihat daerah-daerah yang kita utamakan terlebih dahulu, tapi akan menyeluruh semua maksimal tahun-tahun depan. Tahun depan harus menyeluruh semua, tapi tahun ini kalau bisa menyeluruh, dan bisa sebagian-sebagian. Berarti itu SMA sama SMK negeri, ya? Iya. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Reski Herdana melaporkan. Warga binaan yang berada di Rutan Kelas 2B Pangkalan Brandan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, menerapkan Astacita demi meningkatkan swasembada pangan. Peningkatan swasembada pangan ini dilakukan dengan membuat ternak unggas ayam kampung dan budidaya kolam ikan lele dengan memanfaatkan lahan kosong yang berada di dalam rutan. Ternak unggas ayam kampung ini dilakukan dengan cara memagar lahan kosong agar ayam kampung tidak lepas dan liar. Sedangkan ternak ikan lele dilakukan dengan membuat kolam dari terpal plastik. Usaha warga binaan Rutan Pangkalan Brandan yang sudah dimulai sejak 6 bulan lalu ini sudah mulai memperlihatkan hasil yang sangat memuaskan. Hal ini terbukti, warga binaan sudah mulai memperjualbelikan hasil panen telur ayam dan ikan lele dengan melaksanakan bazar di halaman Rutan Kelas 2B Pangkalan Brandan. Bazar atau pasar murah ini ditujukan untuk warga sekitar Rutan dengan harga yang sangat terjangkau dan di bawah harga pasar. Tidak hanya itu, guna meminimalisir biaya pakan ternak unggas dan ikan lele, warga binaan Rutan juga sudah mampu membuat pakan sendiri seperti membuat pelet dan bagot atau cacing dengan fermentasi buatan dari bahan sayuran.
Pembuatan pakan ini bertujuan agar warga binaan tidak lagi membebani pihak rutan untuk membeli pakan sehingga hasil panen dan produksi bisa lebih menguntungkan uang. Warga binaan mengatakan ternak unggas ini dilakukan dengan usaha yang paling awal yakni mulai dari proses telur, peneraman induk, serta pemeliharaan yang rutin bagaikan memelihara bayi dan dengan upaya yang maksimal. Kini hasil telur dan ayam bisa diperjualbelikan. Kalau harapan saya Pak, semoga peternakan ini bisa menghasilkan uang dari dia untuk dia sendiri. Nah, karena pakan ini kita kalau bisa jangan membebani karutan lagi. Nah, gitu Pak. Jadi dari dia jual anakan untuk beli pakan lagi Pak. Warga binaan rutan kelas 2B Pangkalan Brandan berharap agar usaha peternakan unggas dan kolam ikan lele ini terus berkembang. Dari Kabupaten Langkat, kontributor TVRI Sumatera Utara, Deva Armaya, melaporkan. Calon siswa baru pada SPMB tahun ajaran 2025-2026 yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Perbaungan, banyak menemukan kendala nomor induk siswa nasional tidak ditemukan sistem. Langkah sekolah berkoordinasi dengan pihak sekolah asal, serta Dinas Pendidikan setempat. Pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2025-2026 seperti halnya di SMA Negeri 1 Perbaungan, terdapat kendala NISN yang banyak ditemukan bagi calon siswa baru. Seperti halnya NISN yang tidak valid, tidak ditemukan atau belum terdaftar di sistem. Beberapa solusi yang bisa dilakukan pihak sekolah ada memverifikasi data pribadi, berkoordinasi dengan pihak sekolah, serta mengajukan NISN baru. Riyadi, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Perbaungan mengatakan, dari sejumlah kendala yang dialami pihak sekolah masalah NISN ini, yang menjadi kendala terbanyak yang ditemukan pihak sekolah, terutama NISN yang berasal dari madrasah sanawiyah swasta yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Dalam prakteknya di lapangan, sering sistem tidak menemukan NISN tersebut. Sehingga solusi yang dilakukan adalah dengan memastikan semua data pribadi yang diinput pada saat pendaftaran SPMB sudah sesuai. Langkah lanjutan berkoordinasi dengan pihak sekolah asal agar dapat melakukan pengecekan dan perbaikan data di Dapodik atau EMIS, evaluasi madrasah dan informasi sistem, dan jika hal tersebut juga tidak ditemukan, maka pihak sekolah asal dapat mengajukan NISN baru. Langkah lanjutan dapat melakukan serval mandiri, serta langkah terakhir menghubungi Dinas Pendidikan setempat. Jadi banyak sekali keluhan CMB, calon murid baru yang mendaftar di sekolah kami ini berkenaan dengan NISN. Jadi kaitannya adalah mereka tidak bisa masuk dalam aplikasi SPMB karena mereka NISN-nya itu yaitu EMIS, terutama dari Senawiyah, ini ke sistem Dapodik. Sehingga antara EMIS dengan Dapodik itu tidak sinkron, sehingga ini menyulitkan peserta didik atau calon murid baru untuk mendaftar di SPMB. Untuk tahap 1 SPMB di SMAN 1 Perbaungan, lulus 159 siswa dan tahapan kedua akan diambil 129 siswa untuk jalur prestasi. Dari Kabupaten Serdang Bedagai, kontributor TVRI Sumatera Utara, Frank Gulto melaporkan. SMA Negeri 2 Bali G melaksanakan proses pemeriksaan dan validasi dokumen serta data yang diserahkan oleh calon peserta didik baru pada pendaftaran ulang yang didampingi orang tua atau wali siswa. Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bali G Argon Situmorang mengatakan, hal ini merupakan upaya untuk memastikan keabsahan dan pemenuhan persyaratan pendaftaran sebagai langkah penting sebelum calon siswa melanjut ke tahap selanjutnya. Argon menjelaskan, jadwal verifikasi administrasi pendaftaran seleksi penerimaan murid baru SPMB SMA di Sumatera Utara untuk tahun 2025 terbagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama berlangsung dari 15 hingga 26 Mei 2025 dengan verifikasi dan validasi data, pengumuman hasil pada 28 Mei 2025. Tahap kedua pendaftaran akan dilaksanakan pada 2 hingga 8 Juni 2025 dengan verifikasi dan validasi data dari 2 hingga 14 Juni,
dan pengumuman hasil pada 17 Juni 2025. Argon juga mengungkapkan, validasi dokumen tersebut merupakan upaya untuk mengantisipasi kecurangan dalam verifikasi kelengkapan dokumen calon peserta didik. Argon menambahkan, setelah pemeriksaan dan validasi dokumen, pihaknya akan melakukan evaluasi berkala terhadap sistem SPMB untuk mengidentifikasi dan memperbaiki celah yang mungkin dimanfaatkan untuk kecurangan. Dan jika ditemukan kecurangan, maka akan diambil tindakan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam pendaftaran ulang ini, untuk tanggal 2, 3, 4, yaitu yang tahap pertama kemarin Pak, yang sudah diumumkan tanggal 28 itu, maka kita tetap meminta asli apa saja yang diupload di aplikasi kemarin, aplikasi pendaftaran, apa saja yang diupload, semuanya aslinya, kemudian juga fotokopinya Pak. Dan nanti aslinya itu ditunjukkan ke kita untuk artinya ya melihat keasliannya lah, kan gitu ya. Kemudian nanti fotokopinya ada tinggal sama kita. Dan juga ada menandatangani pernyataan orang tua bersama dengan calon murid, murid lah ya, sudah murid baru ya karena sudah diumumkan lulus. Pernyataan itu juga memperkuat ya apabila nanti memang ada temuan atau pengaduan masyarakat dan terbukti ada fakta bahwa ada kecurangan, ya kan, maka tetap harus bersedia menerima sanksi, baik sanksi hukum yang berlaku di Indonesia maupun akan dicabut haknya menjadi siswa. Dari Kabupaten Toba, kontributor TVRI Sumatera Utara, Budi Huta Gaul melaporkan. Polres Tanah Karo bersama tokoh agama gencar sosialisasi waspada lapor dan lawan penyalahgunaan narkoba guna menyelamatkan generasi muda. Sosialisasi bahaya narkoba terus dilakukan ke tengah masyarakat sampai ke pedesaan. Seperti yang dilakukan Polres Tanah Karo bersama Gereja Pantekosta di Indonesia GPDI Desa Sampun dan Camat Dolat Rakyat Kabupaten Karo. Guna memperkuat strategi pencegahan dan penanganan melalui pendekatan hukum dan edukasi, memberikan spirit kepada masyarakat terutama generasi muda untuk menolak dan melawan penyalahgunaan narkoba. Edukasi ini membekali generasi muda menghadapi situasi dan menghindari godaan sehingga berpikir kritis menolak narkoba. Penyalahgunaan narkoba akan terus menjadi ancaman, maka diperlukan sosialisasi waspada, lawan dan laporkan kewaspadaan kolektif dan keberanian masyarakat untuk melaporkannya ke aparat penegak hukum. Pendeta GTD Sutrisno mengatakan, perlu edukasi dan kesadaran serta sinergitas antara masyarakat dan kepolisian agar lingkungan yang bebas dari narkoba bukan hanya sekedar harapan tetapi menjadi kenyataan. Akan menjaga bangsa ini secara khusus anak-anak muda yang ada di Tanah Karo ini, dan kita mulai dari desa kami yaitu Desa Sampun. Kami tidak ingin di Desa Sampun ini menjadi tempat untuk perdagangan narkoba, bahkan nanti dari sini nanti bisa membuat orang memperdagangkan narkoba, tetapi di desa inilah mulai tidak ada narkoba dan seterusnya. Wakapolres Tanah Karo Kompol Zulham menyampaikan bahwa pengetahuan tentang bahaya narkoba perlu ditanamkan sejak dini, menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba guna memutus mata rantai peredaran narkoba. Diundang masyarakat Desa Sampun adalah untuk bagaimana cara desa ini mengusir atau membuat tidak masuk para pelaku-pelaku narkoba di desa ini. Karena harapan kita bagaimana para remaja-remaja ini dapat melaksanakan aktivitas tidak tergantung ke narkoba. Dari Kabupaten Karo, kontributor TVRI Sumatera Utara, Surya Rambe melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pedagang yang berjualan di luar lokasi Pasar Nauli Sibolga ditertibkan keberadaannya oleh pemerintah Kota Sibolga. Penertiban pedagang liar di luar Pasar Nauli Sibolga tersebut dipimpin Wali Kota Sibolga Ahmad Sukri Penarik dan Pantas Lumban Tobing.
sempat terjadi adu argumen antara pedagang dengan petugas Satpol PP Kota Sibolga yang melakukan penertiban. Ada beberapa titik lokasi para pedagang yang terkena penertiban, di antaranya di Jalan Patuan Anji, Jalan Tenggiri, Jalan Pari, serta Jalan Peralihan. Selain pedagang yang berjualan di badan jalan, penertiban juga dilakukan terhadap pedagang yang menggunakan lokasi aset milik Pemkot Sibolga. Penertiban para pedagang yang berjualan di luar lokasi Pasar Nauli Kota Sibolga dilakukan lantaran pedagang menggelar dagangannya memakai badan jalan hingga akhirnya memicu kemacetan arus lalu lintas di sekitaran kawasan Pasar Nauli Sibolga. Wali Kota Sibolga menyampaikan, penertiban pedagang tersebut bukan dilakukan untuk menggusur pedagang, namun agar pedagang masuk ke lokasi yang telah disediakan di dalam Pasar Nauli Sibolga dengan kapasitas yang cukup menampung pedagang. Untuk itu, pedagang diminta untuk mendaftarkan kepada pihak pengelola Pasar Nauli Sibolga untuk mendapatkan lapak berjualan. Kami dan pemerintah Kota Sibolga bukan serta-merta menggusur, tidak, tapi menertibkan dari luar masuk ke dalam yang sudah kami berikan tempat-tempat yang ada di pelataran parkiran Pasar Sibolga Nauli, sehingga pedagang yang di luar bisa masuk, sehingga akses jalan sepanjang Jalan Patuan Anji, Jalan Peralihan bisa dilalui dengan akses yang baik. Dari Kota Sibolga, kontributor TVRI Sumatera Utara, Raymond melaporkan. 3 hari dikabarkan hanyut saat mandi di Sungai Asahan, seorang pelajar ditemukan mengambang dalam kondisi sudah tak bernyawa oleh tim gabungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang melakukan pencarian. Proses evakuasi jenazah SS, remaja berusia 15 tahun oleh tim gabungan Basarnas Tanjung Balai di aliran Sungai Padang Mahondang, Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan pada hari ini. Komandan Posar TBA, Romi Ersa menyebutkan bahwa korban bersama 3 temannya usai pulang sekolah mandi di Sungai Jembatan Kisabtu kemarin. Derasnya arus sungai membuat korban hanyut dan dinyatakan hilang. Kemudian pencarian korban dilakukan oleh tim gabungan dengan menyisir aliran sungai selama 3 hari. Jasad korban berhasil ditemukan 10 km dari lokasi pertama korban hanyut dengan kondisi tubuh yang sudah membengkak. Selanjutnya, jenazah korban dibawa ke rumah duka di Desa Persatuan, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan. Jadi ketiga ini hanyut, 2 berhasil diselamatkan oleh warga dan 1 hilang. Proses pencariannya itu sampai 3 hari dan alhamdulillah di hari ketiga itu hari Senin tanggal 16 Juni 2025 itu jam 09.50 WIB berhasil diketemukan tim SAR gabungan dalam keadaan meninggal dunia. Dari Kabupaten Asahan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Taufik melaporkan. Pemko Binjai memberikan bantuan kepada korban kebakaran gudang kerupuk milik pelaku UMKM. Pemerintah Kota Binjai memberikan bantuan kepada Abdul Ghani, pemilik gudang kerupuk yang mengalami musibah kebakaran di Kelurahan Cengkeh Turi, Kecamatan Binjai Utara, pada Rabu sore kemarin. Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi menyampaikan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap warganya yang tertimpa musibah. Pemerintah Kota Binjai sangat prihatin atas kejadian kebakaran tersebut. Ia menambahkan, perhatian tersebut sebagai bentuk menjalin hubungan baik antar sesama dan saling tolong-menolong. Untuk mendukung keberlanjutan usaha kerupuk milik Abdul Ghani, Hasanul menginstruksikan agar dilakukan pendataan oleh Camat Binjai Utara, Dinas Koperasi, dan UMKM. Langkah tersebut bertujuan agar usaha yang terdampak dapat kembali beroperasi. Sementara itu, Badan Amil Zakat Nasional, Basnas Kota Binjai memberikan bantuan berupa paket sembako, uang tunai, dan perlengkapan sekolah kepada keluarga korban. Sementara itu, Dinas Sosial Kota Binjai juga turut menyalurkan bantuan sembako guna mempercepat proses pemulihan pasca kebakaran. Diharapkan, bantuan tersebut dapat membangkitkan semangat untuk kembali menjalankan usaha yang menjadi sumber nafkah keluarga. Kehadiran pemerintah hari ini wajib hukumnya untuk mendatangi warganya yang sedang tertimpa masalah, tertimpa musibah,
mudah-mudahan kehadiran pemerintah kota, kehadiran Basnas dan seluruh OPD hari ini menambah semangat untuk keluarga korban. Dari Kota Binjai, kontributor TVRI Sumatera Utara, Endang Junaidi melaporkan. Pemirsa, berikut kami sampaikan informasi yang telah kami rangkum dalam segmen Ibadah Haji 1446 Hijriah. Kelompok terbang 4 tiba di tanah air. 1 jemaah haji wafat saat mendarat di Bandara Kuala Namu International Airport, Deli Serdang, Senin pagi. Jasad Nurmalis jamaah haji asal Deli Serdang telah diserahkan ke Asrama Haji Medan. 360 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang 4 debarkasi Medan tiba di Kuala Namu International Airport dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GA3404. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Medan Ahmad Kosbi saat menyambut kedatangan jemaah haji di Aula 1 Madinatul Hujjah Asrama Haji Medan berpesan kepada jemaah haji dapat memelihara kemaburan haji saat kembali ke tempat tinggal masing-masing. Ahmad Kosbi juga mengucapkan duka cita yang mendalam atas wafatnya jemaah haji asal Deli Serdang atas nama Nurmalis. Jemaah haji kelompok terbang 4 debarkasi Medan berjumlah 360 orang berasal dari Deli Serdang, Medan, dan Sidoarjo. 1 jemaah haji wafat setelah mendarat di Bandara Kuala Namu Internasional. Sebelumnya, Nurmalis sempat ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri ketika pesawat melakukan persiapan landing. Awak pesawat melakukan tindakan pertolongan pertama bersama-sama dengan tim medis kloter disertai pemeriksaan lanjutan hingga kemudian yang bersangkutan dinyatakan wafat. Jasad Nurmalis jemaah haji asal Deli Serdang telah diserahkan ke Asrama Haji Medan. Dari Kabupaten Sergai, kontributor TVRI Sumatera Utara, Sreng Gulto melaporkan. Di Sumatera Utara dikenal dengan berbagai etnis dan tradisi, salah satunya tradisi Manghuti Tandok yang merupakan bagian penting dari pesta adat Batak. Tandok adalah wadah tradisional Batak yang terbuat dari anyaman pandan serta digunakan untuk membawa berbagai jenis hantaran dalam pesta adat. Tandok selalu dibawa pada saat pesta adat Batak berlangsung yang diletakkan di atas kepala sambil manortor diiringi dengan alunan musik gondang Batak. Manghuti Tandok adalah tradisi bagi suku Batak yang biasanya hanya dilakukan oleh kaum wanita saja, namun bisa dilakukan kaum pria dalam tradisi yang dilaksanakan saat membawa hantaran dalam pesta adat Batak. Prosesi Manghuti Tandok dilakukan saat melaksanakan pesta adat seperti pesta nikah, pesta adat orang meninggal, ataupun acara syukuran lainnya yang memiliki makna filosofis mendalam. Selain itu, tandok ini bukan hanya wadah tetapi juga simbol penting dalam budaya Batak yang melambangkan kesuburan dan kemakmuran. Menurut salah satu penetua adat di Luat Padrar Batu, Hohar Huta Barat, mengatakan seiring kemajuan zaman saat ini, tandok tidak hanya terbuat dari anyaman pandan tetapi juga bisa dari bahan lain seperti kain atau plastik dengan berbagai ukuran dan warna, namun tidak mengurangi makna dan nilai dalam kultur budaya Batak. Selain memiliki makna tentang kekeluargaan atau hubungan yang erat dengan keluarga, tandok ini selalu identik dengan budaya suku Batak yang sejak dulu sudah melekat dengan budaya dan memiliki nilai luhur dalam budaya Batak. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, kontributor TVRI Sumatera Utara Harapan Sagala melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, turnamen sepak bola Piala Suratin di Binjai hanya diikuti oleh 10 tim saja. Jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan tahun lalu. Pagelaran Piala Suratin U13 dan U15 di Kota Binjai, tahun ini hanya sedikit tim kesebelasan sekolah sepak bola STSB yang ikut berpartisipasi. Penyebab utamanya adalah banyaknya jumlah pelatih dari sekolah sepak bola STSB di Binjai yang belum memiliki lisensi resmi, sehingga tidak memenuhi syarat untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Pelatih SSB Tunas Muda Binjai, Almadani,
Saat ditemui di lapangan sepak bola Polres Binjai, menurutnya perlu ada pembenahan di tubuh Askot PSSI Binjai. Setidaknya, Askot harus memiliki program untuk membantu para pelatih dan wasit untuk mendapatkan lisensi resmi. Ia menambahkan, banyak tim SSB di Binjai yang tidak bisa berpartisipasi dalam turnamen resmi seperti Piala Suratin karena pelatih mereka belum memiliki lisensi. Hal tersebut tentunya menjadi hambatan besar bagi pengembangan sepak bola usia dini di daerah tersebut. Karena saat ini pelatih-pelatih Binjai itu banyak nggak mempunyai lisensi. Contohnya macam mengikuti Suratin ini banyak pelatih yang mempunyai lisensi. Jadi harapan saya supaya Askot Binjai nanti yang baru ataupun yang lama bisa membuat program seperti itu. Piala Suratin kelompok usia dini di Binjai sendiri telah resmi dibuka pada awal Juni 2025 lalu. Turnamen yang diselenggarakan oleh Askot PSSI Binjai ini diikuti 10 tim untuk kategori U15 dan 7 tim untuk kategori U13. Nantinya, 2 tim terbaik dari U15 dan 1 tim dari U13 akan mewakili Binjai di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu, pengurus Askot PSSI Binjai Asriadi mengatakan, turnamen ini digelar sebagai ajang pencarian bibit unggul sepak bola yang berpotensi menjadi pemain profesional baik di tingkat nasional maupun internasional. Arahan itu supaya siapa yang tampil juara nanti dikirim ke provinsi. Dari provinsi mungkin langsung ke nasional nanti ke depannya. Cari bibit bakat pemain, khususnya pemain lokal, pemain daerah kita yang berada di Binjai ini. Dari kota Binjai, kontributor TVRI Sumatera Utara, Endang Junaidi melaporkan. Ribuan peserta dalam rangka hari ulang tahun Kodam 1 Bukit Barisan yang diikuti atlet, TNI, Polri, komunitas olahraga, hingga penyandang disabilitas mengikuti fun run atau lari gembira jarak 5 km pagi kemarin. Pangdam 1 Bukit Barisan, Mayor Jenderal TNI Rio Firdianto bersama Forkompinda Sumatera Utara melepas langsung lari gembira yang dimulai start dari Jalan Putri Hijau, Lapangan Merdeka, Medan. Lari gembira bertajuk Bersama Rakyat Membangun Negeri ini diikuti ribuan peserta dengan melewati rute yakni Jalan Putri Hijau, Buru Patimpus, Gatot Subroto, Iskandar Muda, Gajah Mada dan Kapten Maulana Lubis dengan jarak tempuh 5 km. Pada lari gembira ini, kategori putra peringkat pertama dimenangkan oleh Gio Afriando Girsang dari Bandung, juara 2 Andiat Sihombing dari Unimed, dan juara 3 Prada Andiat Sihombing dari Yonis 136 Tuah Sakti. Sementara kategori putri, juara 1 Nirwana Manik dari PLPP Sumut, juara 2 oleh Irsa Solagracia Manalu dari Unimed, dan juara 3 oleh Kaisya Sihotang dari PLPP Sumut. Pangdam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Rio Firdianto menyatakan bahwa lari gembira ini tidak hanya menyambut hari ulang tahun Kodam 1 Bukit Barisan, melainkan langkah strategis dalam menyambut semangat hidup sehat, juga melakukan bakti sosial dan kesehatan di Lapangan Merdeka, Medan. Hari ini kita bergembira bersama-sama, mudah-mudahan semangat ulang tahun Kodam 1 Bukit Barisan bisa membawa kebaikan untuk seluruh masyarakat Sumatera Utara khususnya dan Kota Medan serta seluruh masyarakat sehingga kita bisa selalu bersama-sama berkolaborasi membangun Sumatera Utara dan negara Republik Indonesia. Di akhir acara, Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Rio Firdianto bersama Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Nyonya Galuh Rio Firdianto, turut menyerahkan tali asih kepada penyandang disabilitas. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Dodi Kurniawan melaporkan. Berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara, dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah 1 Medan, berlaku pada hari Selasa, tanggal 17 Juni tahun 2025. Halo Sobat BMKG, saya Nancy Tambunan, Prakirawan BMKG Wilayah 1 Medan, akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot di wilayah Sumatera Utara berlaku esok hari Selasa 17 Juni 2025. Pagi hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga hujan petir di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan petir di wilayah Pakpak Barat.
Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang berpotensi di wilayah Simalungun, Mandailing Natal, Padang Lawas, dan sekitarnya. Malam hari berpotensi hujan ringan di wilayah Asahan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Labuan Batu Utara, Labuan Batu Selatan, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Untuk dini hari diperkirakan berawan di wilayah Sumatera Utara. Suhu udara 15-33 derajat Celcius, kelembaban udara 60-98%, angin dari arah selatan hingga barat laut dengan kecepatan 3-7 km per jam. Berdasarkan pantauan citra satelit tanggal 15 Juni 2025, terdapat 2 titik panas di wilayah Nias Utara. Kami menghimbau agar masyarakat waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah pantai timur, lereng timur, pantai barat, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikianlah informasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, demikian Sumatera Utara hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa, selamat sore dan sampai jumpa.